Waruwiya annahu qala fil ibarati an hadzal ma'na aidan al mas'alatu khiba'ul uyub wa man radiya an nafsih kasra sakhitu alaih. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-6, sebelumnya di hikmah yang akan dikatakan apa? Sadrul adil sundu kesirrih wal basyasha ibalatul mawaddah wal ihtimalu qabrul uyub. Itu kan sebelumnya itu. Yani hatinya orang berakal adalah peti rahasia dirinya, dan bermuka manis merupakan tali untuk saling mencintai atau kasih sayang. Dan bersabar itu adalah kuburannya aib-aib kita, yakni untuk mengubur segala aib-aib kita. Nah, ini kan sebelumnya sudah dibahas. Karena mau dikatakan waruwiya annahu qala fil ibarati an hadzal makna aidan. Dikatakan diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam ibarah yang lain, di dalam kalimat yang lain dengan makna yang sama juga meriwayatkan seperti ini. Dikatakan al-mas'alatu khiba'ul uyub. Wa man radiya an nafsi kathura as-sakhitu alaih. Al-mas'alah yakni bertanya. Masalah yakni pertanyaan atau bertanya. Khiba yakni penutup, atau kalau kita nyebutnya di Indonesia ini sebagai karena hari ini di Iran merupakan hari kemerdekaan Republik Islam Iran, jadi helikopter ada di mana-mana. Kita kembali. Waruwiya annahu qala fil ibarati hadzal ma'na aidan al mas'alatu khiba'ul uyub. Diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam ibarah yang lain mengatakan al-mas'alatu khiba'ul uyub. Al-mas'alah tadi kita katakan apa? Al-mas'alah atau bertanya. Al-mas'alah yakni pertanyaan atau bertanya. Khiba tadi kita katakan adalah penutup, atau misalnya selendang yang dipakai untuk menutupi sesuatu disebut khiba. Uyub yakni jamaknya aib. Jadi aib-aib itu jamaknya uyub. Dikatakan bertanya itu, yakni ketika kita bertanya tentang hal yang tidak kita ketahui, maka pertanyaan-pertanyaan kita dan tindakan serta perilaku bertanya kita ini dikatakan apa? Dikatakan merupakan penutup bagi aib kita. Maksudnya apa? Kita harus memahami dulu awalan pertanyaan apa yang dimaksud. Terkadang seseorang bertanya dikarenakan dia hendak menguji yang ditanya. Artinya, persoalan yang dia tanyakan itu sesungguhnya dia sudah mengetahui jawabannya. Dan bagi dirinya tidak ada hal yang tidak diketahui. Misalnya, saya sudah tahu cara memperbaiki motor misalnya. Saya sudah tahu cara memperbaiki motor. Namun, saya bertanya ke misalnya Pak Fajar. Pak Fajar, kalau motor begini, olinya habis dan sebagainya, atau misalnya keluar asap, itu karena apa? Padahal saya sudah tahu jawabannya. Tetapi saya tetap bertanya ke Pak Fajar. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ini istilahnya menguji. Ini istilahnya apa?
menguji. Yakni saya sudah tahu jawabannya, tetapi saya tetap bertanya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwa pengujian saya ini berdelik atau berniat buruk, ataukah pengujian saya ini berniat baik. Salah satu contoh pengujian berniat baik itu begini misalnya. Saya tahu bahwa cumi itu haram dimakan. Oke, ini contoh pengujian tetapi bernilai buruk. Bernilai baik. Contoh pengujian yang bernilai baik. Saya tahu bahwa cumi haram dimakan. Dan saya juga tahu kalau Pak Fajar tahu kalau cumi haram dimakan. Oke, jadi ada dua. Awalan saya tahu kalau cumi haram dimakan. Yang kedua, saya juga tahu kalau Pak Fajar tahu kalau cumi haram dimakan. Lalu saya melihat kita lagi diundang, saya, Pak Fajar, Pak Budi, teman-teman yang lain, Pak Dodo, semua, Pak Ali, dan ikhwan yang lain semua yang ada di sini lagi diundang di satu jamuan. Di depannya Pak Fajar itu ada cumi. Saya tahu kalau cumi haram dimakan. Dan saya tahu Pak Fajar juga tahu kalau cumi haram dimakan. Tapi saya melihat Pak Fajar sedang menggunakan garpu dan sedang mentusuk cumi itu. Sedang mentusuk cumi itu. Lalu saya bertanya, Pak Fajar boleh nanya? Iya betul. Cumi boleh dimakan enggak ya? Hukum memakan cumi apa ya? Halal atau haram? Saya bertanya, tetapi niat saya itu menguji. Namun mengujinya bukan karena saya berniat buruk, bukan hendak menjatuhkan dia, bukan. Tetapi hendak mengingatkan. Jadi pengujiannya itu hendak mengingatkan Pak Fajar. Bahwa Pak Fajar yang sedang antum ambil itu cumi loh. Ini satu keadaan. Contoh kedua yang juga berniat baik. Menguji namun berniat baik. Seperti misalnya kalau kita mau mendaftar pekerjaan. Jika kita masing-masing mau mendaftar pekerjaan atau kalau misalnya anaknya mau daftar sekolah. Nah itu yang bertanya, misalnya kalau mau masuk kerja di perusahaan A atau B itu, atau mau masuk di sekolah A, di sekolah B, itu kan anak kita itu ditanya. Memangnya yang bertanya itu tidak tahu jawabannya. Kan tahu, mereka tahu jawabannya. Tetapi tetap bertanya. Nah, tetap bertanya, kenapa tetap bertanya? Karena kalau tadi contoh yang pertama, saya tahu kalau Pak Fajar tahu bahwa cumi haram. Nah, namun di contoh kedua ini, ketika seseorang mau melamar pekerjaan atau mau masuk sekolah dan sebagainya, si penguji tidak tahu dan tidak yakin kalau yang di depannya ini, yakni yang diuji ini, mengetahui hukumnya. Ya menguji. Namun apakah ini buruk? Tidak buruk. Ini baik. Kenapa baik? Karena seandainya dia tidak tahu, akan diberi tahu nanti jawabannya. Begitu juga kalau dia tahu, maka dia layak untuk masuk. Jadi bukan untuk melecehkan yang diuji. Bukan. Namun ada pengujian yang niatnya buruk. Yang niatnya hendak menjatuhkan orang yang ditanya. Yang niatnya hendak menjatuhkan orang yang ditanya. Contoh misalnya, dia tahu bahwa misalnya hukum sholat berjamaah jika di antara
di barisan pertama ini contoh ya. Jadi sekalian saya memberi contoh, sekalian juga menyampaikan hukum fikih. Contoh, di dalam sholat berjamaah, di barisan pertama, jika semuanya itu sudah balik, atau juga semuanya itu bukan musafir, maka tidak ada masalah. Namun, jika di antara yang barisan di depan, yang barisan pertama itu, jika di antaranya itu adalah anak kecil misalnya yang belum balik, anggaplah misalnya di urutan di barisan yang pertama, di saf yang pertama itu ada 10 orang. Nah, 2 orang ke sebelah kanan dari belakang imam, yakni di belakang imam itu anggaplah si A. Tepat orang yang di belakang imam adalah si A. 2 orang ke sebelah kanannya si A itu ada anak kecil. Ada anak kecil. Dan anak kecilnya 2 orang. Sehingga apa? Sehingga 2 kecil anak orang yang saling berurutan ini membuat jarak dan membuat antara selisih di antara si B, yakni si B itu adalah orang yang di samping pertama. Si B adalah orang yang di samping si A pertama. Membuat jarak antara si B dengan orang si F yang di sana. Karena kan selisihnya itu harus 80 cm. Nah, lalu ada orang bertanya begini. Dia tahu hukumnya itu, kalau begitu hukumnya nanti si orang yang si F, G, H, I, J ini maka sholatnya menjadi sholat munfaridah, yakni menjadi sholat sendiri, tidak terhitung jemaah. Nah, lalu dia bertanya ke imam jemaahnya, imam sholatnya. Pak Imam, dia sudah tahu nih jawabannya. Dia sudah tahu jawabannya. Tetapi dia sengaja menguji dan sengaja mau menjatuhkan imam jemaah itu, imam sholat. Dia katakan, Pak Imam, kalau ada keadaan begini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, maka apa hukum sholatnya? Kebetulan Pak Imamnya lagi tidak fokus atau lagi lupa jawabannya dan sebagainya. Akhirnya salah jawabnya. Lalu dia langsung nyeletuk, wah salah kamu Pak Imam. Jawabannya begini. Nah, itu berarti dia berniat apa? Dia berniat mau menjatuhkan orang lain atau mau melecehkan orang lain. Masalah yang di sini, yang dimaksud Amirul Mukminin itu masalah yang di mana? Ya, ini bertanya yang dimaksud Amirul Mukminin yang mana? Kan tadi ada kita contohin ada beberapa, itu ada 3. Yang di mana yang dimaksud Amirul Mukminin bertanya itu adalah penutup keaiban kita, yakni penutup segala aib-aib kita. Tentu bukanlah cara bertanya yang ketiga. Kenapa? Karena justru cara bertanya yang ketiga itu membuat aib orang mukmin itu menjadi terbuka. Cara bertanya ketiga itu membuat orang mukmin itu jatuh di hadapan mukmin yang lain. Cara bertanya ketiga itu, yakni tadi apa cara bertanya ketiga? Yakni bertanya untuk menguji dengan niat mau menjatuhkan orang lain. Nah, ini membuat harga diri mukmin itu jatuh dan ini tidak baik. Sebagaimana dikatakan di riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan harga diri dan martabatnya orang yang beriman, yakni mukmin, itu lebih mulia daripada martabat dan kemuliaannya Ka'bah. Makanya kita wajib hukumnya untuk menjaga martabat dan kemuliaan. Kalaulah tak mampu menjaganya, setidaknya jangan menjatuhkannya. Maka dari sini dipahami bahwa yang dimaksud pertanyaan ini bukanlah bagian yang ketiga. Yakni yang dimaksud bertanya itu menutupi aib-aib, maksudnya bukanlah bertanya untuk menjatuhkan orang lain, bukan. Melainkan apa maksudnya bertanya? Awalan untuk mengingatkan, seperti contoh yang pertama tadi. Seperti contoh ketika Pak Fajar mau makan cumi, terus saya tanya, Pak Fajar, cumi itu
makan cumi, apa hukumnya? Nah, ini maksudnya apa? Untuk mengingatkan, tentu ini baik, sehingga bisa menutupi aib dirinya. Yani sehingga tidak makan cumi. Atau yang kedua apa? Atau yang kedua bertanya untuk menguji sehingga dia bisa layak untuk masuk sekolah. Ini juga baik. Atau yang ketiga dia bertanya betul-betul karena tidak memahami. Nah, ini bagian yang keempat, tetapi dia masuk menjadi bagian ketiga yang baik tadi. Ya ini apa? Ya ini saya benar-benar tidak mengetahui hukum makan cumi apa, lalu saya bertanya, Pak Fajar, makan cumi hukumnya apa? Nah ini baik. Kenapa? Karena kalau saya sudahlah tak tahu, kita tak tahu, lalu tidak sadar kalau kita tak tahu, ini disebut istilahnya apa? Jahil murakkab, Ustaz. Istilahnya jahil murakkab. Halo, yang lain jelas suaranya nih, yang di Microsoft Teams. Istilahnya apa? Istilahnya jahil murakkab. Ya ini sudahlah dia tak awalan dia tak tahu apa hukumnya makan ini. Yang kedua, tak sadar pula kalau dia tak tahu apa hukumnya makan cumi. Nah, ini istilahnya jahil murakkab. Tempatnya di mana? Tempatnya itu di paling rendahnya paling rendahnya serendah-rendahnya makhluk. Nah, jahil murakkab itu adalah tempat serendah-rendahnya makhluk. Istilahnya kalau di filsafat hikmat isyraq Suhrawardi ketika membahas tentang surga dan neraka, nanti antum kalau pelan-pelan ada rezeki belajar hikmah, belajar filsafat Suhrawardi tentang hikmat isyraq, katakan membahas surga itu dan neraka itu jangan tunggu nanti di akhirat sana, jangan. Surga neraka itu adanya di dunia ini. Surga itu apa? Surga itu yakni ketika antum paham, dan setinggi-tingginya surga adalah ketika antum memahami ma'rifatullah. Ini setinggi-tingginya surga. Dan neraka itu apa? Neraka itu adalah kebodohan. Dan serendah-rendahnya neraka apa? Serendah-rendahnya neraka adalah kebodohan yang diliputi dengan kebodohan. Yakni jahil murakkab itu. Yakni tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah ini Suhrawardi mengatakan surga neraka itu adalah ilmu dan jahil. Yakni tahu dan tidak tahu, tahu dan bodoh. Nah ini surga dan neraka. Beliau mengistilahkan dengan surga dan neraka itu yakni tahu dan tidak tahu, ma'rifat dan jahil. Makanya diistilahkan jahiliyah bertentangan dengan apa? Dengan ma'rifatullah. Yakni Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyampaikan ma'rifatullah dan mengeluarkan orang dari kaum jahiliyah. Oke, dikatakan al-mas'alatu khibaun. Ini bertanya itu menutupi aib. Wa man radhiya an nafsika suraswahitu alai. Dan barang siapa, Amirul Mukminin mengatakan barang siapa yang ridho terhadap dirinya. Apa maksudnya ridho terhadap diri? Nah, ridho terhadap diri ini suka mengaku-akukan diri. Ridho terhadap diri ini merasa, aku ini sudah mantap kayaknya. Aku ini sudah sempurna. Aku ini sudah diterima, sudah amal-amalku ini. Wah, aku ini sudah yang paling nomor satu, number one, sudah nomor wahid anak ini. Man radhiya an nafsi. Ini orang yang cepat ridho terhadap dirinya. Gujuk-gujuk baru istilahnya mau nanam cabai, belum cabainya ditanam. Baru mau ke pasar mau beli cabai untuk dijadikan bibit, sudah bilang pasti insya Allah itu, bukan insya Allah lagi, pasti cabainya sukses, anak mau beli mobil, mau beli rumah. Ini istilahnya apa? Istilahnya cepat ridho kepada diri. Yakni tidak menghisab, yakni tidak menghitung, yakni tidak memperhitungkan, yakni tidak menganggap orang lain itu ada, yakni tidak menghargai orang lain. Ini istilahnya apa? Istilahnya orang yang cepat ridho terhadap dirinya. Dikatakan man radhiya an nafsika suraswahitu alaihi. Siapa saja yang cepat ridho kepada dirinya, maka musuhnya akan banyak. Kok bisa gitu? Iya dong. Orang pasti tidak senang kalau kita itu istilahnya mengaku-akukan diri. Misalnya
ini sering kelihatan kalau kita contohin di tinju. Nah, ini bapak-bapak nih yang suka main tinju kan ya, nonton tinju. Kan kelihatan tuh kalau orang mau tanding tinju, dia ngerasa dia sudah yang paling hebat kan gitu tuh. Kalau orang mau main tinju di ring tinju tuh, aku lah yang paling hebat, aku yang paling kuat, aku yang paling kuasa, aku yang paling perkasa, aku yang paling segalanya. Begitu datang misalnya siapa Mike Tyson, sekali tinju debuar langsung jatuh. Nah, Mike Tyson kan yang jago tuh. Ya, Mike Tyson atau siapa misalnya Muhammad Ali. Nah, ketika Muhammad Ali naik, apa kau banyak bacot kau, besar mulut juga kau, ditinju sama Muhammad Ali, buat langsung tumbang. Ah ini apa itu? Orang yang cepat ridho terhadap dirinya, maka tunggu saatnya nanti akan ada orang yang jatuhin kamu. Kan orang yang ridho kepada dirinya itu seakan-akan bilang gini, ayo mana ini musuhku, ayo mana yang bisa ngelawan aku sudah yang paling hebat kan. Istilahnya apa? Istilahnya kita ini sedang menjual. Sedang apa? Sedang memberi tawaran penantangan. Ayo siapa yang mau nantang? Ketika kita jual, ketika kita memberi tantangan, insya Allah ada orang yang beli. Insya Allah ada orang yang datang membeli tawaran kita, duel, debat, jatuh. Jadi dikatakan orang yang cepat ridho terhadap dirinya, maka musuhnya juga akan banyak. Maka berhati-hatilah. Jangan cepat ridho kepada diri sendiri. Ya, istilahnya kalau kita di Indonesia, pepatah orang tua dulu. Jadi pepatah orang tua dulu itu sebenarnya bagus-bagus. Kalau kita perhatikan itu bagus-bagus. Mereka itu mengambil dari hikmah-hikmah para nabi, para imam, para wali-wali. Mereka mengatakan apa? Di atas langit masih ada langit. Nah, sekalipun salah ini loh. Ya, ini di atas langit masih ada langit itu salah. Tetapi maknanya baik. Maksudnya apa? Maksudnya di atas langit masih ada langit. Ya, ini kamu jangan sombong, masih ada yang jago dari kamu. Kamu jangan sombong, masih ada yang kaya dari kamu. Yusuf jangan sombong, masih ada yang lebih pintar dari kamu. Sekalipun salah. Kenapa salah? Karena ada istilahnya kalau di dalam filsafat dikatakan ada langit pembatas. Nah, langit pembatas itu yakni langit paling ujung di mana setelahnya sudah tidak ada langit lagi. Dan ini harus berdemikian. Kenapa? Karena kalau tidak ada langit pembatas itu, maka langit itu tak hingga jadinya. Ketika langit tak hingga, maka langit itu bukanlah materi dan ini mustahil. Kenapa? Karena segala yang bermateri pasti terbatas. Nah, itu. Jadi sekalipun salah secara ilmiah, namun maknanya benar. Yakni jangan sombong, di atas kamu masih ada kamu. Kamu hebat, masih ada yang lebih kuat. Kamu pintar, masih ada yang lebih pintar. Kamu misalnya jago ceramah, masih ada yang lebih jago ceramah. Jadi jangan sombong, jangan membangga-banggakan diri. Ini juga pesan khususnya untuk saya dan juga teman-teman. Dan jadi ada dua pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, bertanyalah. Quran mengatakan apa? Was'al ahlal karya. Bertanyalah pada ahli karya yakni penduduk. Maksudnya apa? Jadi bertanyalah pada penduduk setempat. Nah, biar apa kamu disuruh datang bertanya kepada penduduk setempat? Biar kita tidak seperti rusa masuk kampung. Nah, kan ada pepatah itu peribahasa kita, rusa masuk kampung. Benar kan ya peribahasanya ya? Rusa masuk kampung kan ya? Nah, rusa masuk istana Bogor. Ala kulihat, maksudnya biar kita tidak salah dan tidak gagal dengan kebudayaan setempat. Begitu juga di Quran dikatakan was'al ahla zikri. Dikatakan bertanyalah pada ahli zikir. Ahli zikir yakni Amirul Mukminin alaihissalam. Yani Imam Hasan, Imam Husain alaihissalam. Yani bertanyalah pada mereka. Bertanyalah pada orang ahlinya. Lalu setelah sampai ke Imam Zaman Ajallah Fardhu Syarif. Lalu ketika Imam Ghaibat bertanya kemana? Ke para ulama, kepada para marojik. Jangan kita sok jadi marojik. Awalan sudahlah tak pernah belajar agama. Kedua tak pernah pula jadi pesantrenan.
Yang ketiga, tak juga pernah belajar usul fikih, nggak pernah juga belajar fikih, nggak pernah belajar nahwu, sorof, Quran, tafsir, mantik, filsafat, irfan, dan sebagainya. Terus sok-sok mau ngasih fatwa. Wah, ini apa? Dilaknati, yakni di Quran dikatakan betapa banyak orang yang dicam banget, yakni betapa banyak orang yang ngomong tetapi tidak memiliki ilmu terhadapnya. Quran mengatakan, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu terhadap. Dicam banget, dikecam banget. Oke, saya kira cukup demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Jumat. Sebagaimana biasa. Oke, ini malam Jumat. Sebagaimana biasa. Kita mengirimkan sholawat untuk seluruh mukmin di seluruh dunia ini, mukmin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal, yang kita kenali maupun yang tidak kita kenali, yang kita rasa-rasa kita benci maupun yang kita rasa-rasa kita sayangi. Karena terkadang kita merasa membenci mukmin padahal dia orang yang sangat dicintai Tuhan. Hati-hati. Jadi kalau ada, ini sudah mau masuk Ramadan, sudah dekat masuk Ramadan, kalau ada salah-salah, kalau ada benci-benci sama mukmin yakni orang-orang Syiah. Kalau ada salah-salah, kalau ada benci-benci, maka segera diperbaiki, segera diikhlaskan, segera dimaafkan, ya. Kita doakan kepada seluruh mukminin, mukminat di ujung dunia sampai di pusat dunia, yang dikenali maupun tak dikenali, yang kita rasa-rasa benci dan yang kita rasa-rasa sayang, untuk seluruh mujahidin, untuk seluruh mukawwamin, untuk seluruh ulama, untuk seluruh maroje, untuk seluruh asatid kita, Sarang Gambar, marhum Ustaz Hafsi, marhum Kang Jalal, juga saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, bapak kita, ibu kita, abang kita, adik kita, siapa lagi, anak-anak kita, tetangga kita, semuanya. Begitu juga salah satu dari ikhwan yang kemarin baru meninggal, namanya Pak Suryana, ikhwan di Bogor, orangnya seperti saya katakan sebelumnya, la asma'u minhu illa khairan, aku tak mendengar sesuatu darinya kecuali hal-hal yang baik. Ya, ini beliau termasuk orang yang baik, insyaallah dikumpulkan bersama Ahlul Bait alaihissalam dan para syuhada Karbala insyaallah taala. Al-Fatihah ma'as sholawat.